Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini masih tetap berjudul Semua Jadi Tumbal Karena Dendam. Cerita kali ini memasuki part yang ketiga, jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran juga bagaimana kisah selanjutnya, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Ia pun kembali masuk ke dalam mobil dan langsung pergi begitu saja meninggalkan tempat itu. Mel, udah ya, jangan ngambek lagi, ucap Niko menenangkan Mela yang sedang marah kepadanya. Mela hanya diam dan tetap melanjutkan langkah kakinya untuk kembali ke desa itu. Tidak lama kemudian mereka berjalan, akhirnya mereka tiba di sana dan langsung menuju ke rumah Mela. Saat mereka berdua kembali tiba di sana, mereka tidak melihat siapapun di rumah itu. Tapi anehnya pintu rumah itu terbuka. Nick, bukannya pintu tadi itu udah kita tutup ya? Atau jangan-jangan Bella ada di dalam lagi? Mela pun langsung masuk begitu saja ke dalam rumahnya. Bella. Begitu sepi, tidak ada suara apapun di sana. Hanya ada tumpukan kardus dan mayat yang masih tergantung tepat di atas mereka. Saat mereka berdua mencoba untuk masuk lebih dalam, tiba-tiba saja pintu tertutup. Brak! Mereka berdua terkejut, tapi tidak menghiraukannya, karena akhir-akhir ini banyak kejadian aneh. Jadi mereka mengabaikannya begitu saja dan tetap fokus untuk mencari Bella. Mela pun masuk ke dalam salah satu kamar lalu terdiam bagaikan patung dengan tatapannya yang sangat kosong. Mel, lo kenapa? Tanya Niko kebingungan dengan sikap Mela. Ini kamar aku yang dulu, Nick. Tempat di mana aku merasakan kesedihan dan kebahagiaan sendirian. Lalu Mela pun pergi ke kamar yang lainnya. Di sana dia menemukan boneka dari jerami dengan tusukan jarum di atas piring, serta banyak bunga berceceran di sekitarnya. Mela juga melihat ada foto kedua orang tuanya di sana. Disitulah ia merasa ada yang janggal. Ia merasa ada yang telah berbuat jahat dan mencelakai orang-orang. Tangan Mela mengepal lalu pergi dengan ekspresi yang sangat marah. Nick, ikut aku sekarang. Kemana, Mel? Udah buruan. Saat mereka ingin keluar dari rumah itu, Niko menemukan sesuatu di depan pintu. Mel, ini bukannya kacamata Bella ya? Tapi dia di mana? Aku tahu, ikut aku sekarang. Mereka pun meninggalkan rumah Mela dan langsung pergi menuju ke rumah Ningsi. Setibanya di sana, Mela langsung berteriak dari depan pintu rumah Ningsi. Assalamualaikum, Ningsi, Burumi. Namun tidak ada jawaban. Lalu ia bersama Niko menuju ke belakang rumah Ningsi dan mencari mereka di sana. Mela teringat kalau sebelumnya Bella pernah bilang kalau ia pergi ke kamar mandi rumah Ningsi. Bella, apa kau di dalam? Ucap Mela di depan kamar mandi. Mela membuka pintu kamar mandi itu, tapi tidak ada siapapun di sana. Mereka berdua bingung. Semua orang menghilang dengan tiba-tiba dan kemana perginya. Sekarang kita harus gimana, Mel? Tanya Randy, dan benar. Seharusnya kita pulang dulu cari pertolongan. Iya, tapi aku udah khawatir duluan, Nick. Aku takut kalau Bella kenapa-napa. Ya udah, sekarang kita pulang dulu. Biar aku yang telepon Randy supaya dia jemput kita di sini. Niko pun mencoba untuk menghubungi Randy, tapi sayang ponselnya tidak tersambung karena tidak ada sinyal sama sekali. Aduh, maaf Mel, gak bisa tersambung. Jadi sekarang gimana? Masa iya kita jalan kaki? Ucap Niko kebingungan. Mereka pun kembali ke depan rumah Ningsi.
Di saat mereka kebingungan, Mela melihat sebuah mobil pick-up melintas tepat di depan mereka. Mas, berhenti mas, panggil Mela lalu mendekat ke mobil pick-up itu. Iya ada apa? Mas, kita Loh, Ari? Kamu Ari kan? Tanya Mela kepada pria di dalam mobil itu. Mela ya? Temanku dulu kan? Iya, alhamdulillah kamu ingat. Kami boleh minta tolong nggak? Ikut numpang sampai depan jalan raya ya? Oh, boleh. Kebetulan kita satu arah. Silakan, mari. Makasih ya, Untung kita bertemu di sini. Akhirnya mereka mendapatkan tumpangan untuk pergi mencari pertolongan. Mereka pun pergi meninggalkan desa itu dan akan kembali lagi setelah mendapatkan bantuan. Masih menjadi pertanyaan, kemana perginya Ningsih dan ibunya? Apa mereka ada sangkut pautnya sama kehilangan Bella dan kematian semua orang? Oh iya, kalau boleh tahu, kalian berdua ngapain di rumah Ningsih? Seperti sedang bingung dan juga panik ya? Tanya Ari penasaran. Udah, ceritanya panjang ucap Mela dengan wajah sedih. Tapi jujur, aku senang banget bisa ketemu lagi sama kamu Mel. Kangen banget. Sama aku juga kangen sama kamu. Kangen waktu kita bertiga main sama Ningsih. Oh iya, aku dengar orang tua kamu sukses di luar kota ya? Gimana kabar mereka? Sehat? Mela hanya diam, tidak menjawab pertanyaan itu. Maaf mas, orang tua Mela udah tiada, saud Niko mewakili jawaban Mela. Oh, maaf ya, aku nggak tahu. Turut berduka cita ya Mel. Kalau masnya sendiri mau kemana? Tanya Niko balik. Ari menjelaskan bahwa ia akan kembali ke desa itu untuk membawa semua barang-barangnya untuk dipindahkan ke rumahnya yang baru. Ia bersama keluarganya pindah karena merasa bahwa desa itu sudah terkena kutukan. Banyak sekali korban jiwa yang berjatuhan di sana. Sebab itu juga banyak warga yang memilih untuk pindah dan pergi meninggalkan desa itu. Mela dan juga Niko yang mendengar hal itu pun percaya karena mereka sendiri juga mengalami hal yang tidak biasa di desa itu. Mereka juga menjelaskan bahwa salah satu sahabat mereka telah hilang di sana. Sontak Ari tiba-tiba mengerem mobil dan berhenti secara mendadak. Jadi teman kamu hilang Mel? Tanya Ari terkejut. Iya kenapa? Ia menjelaskan bahwa jika sampai besok sahabatnya itu tidak kunjung ditemukan, maka nyawanya dipastikan tidak akan bisa diselamatkan. Maaf ya Mel, jika aku ngomong begini, soalnya kebanyakan orang yang hilang ditemukannya itu pas sudah tidak bernyawa, dan kebanyakan dari mereka itu meninggal dengan cara bunuh diri. Mela yang mendengar hal itu pun langsung pucat. Ia merasa khawatir dengan kondisi sahabatnya itu. Niko yang melihat Mela pun mencoba menenangkannya. Mel, kenapa kita nggak minta tolong dia saja? Ucap Niko berbisik kepada Mela. Aku nggak enak Nik, sepertinya dia sedang buru-buru dan juga sibuk juga. Karena kecapean, tidak lama setelah mengobrol mereka pun tertidur. Ari yang berada di samping Mela merasa kasihan dengan apa yang telah terjadi kepada mereka. Setelah tiba di rumah, Randy pun mencoba untuk menghubungi kedua sahabatnya itu. Tapi kedua ponsel mereka tidak bisa dihubungi. Duh, mana gak aktif lagi. Kira-kira mereka udah ketemu sama Bella belum ya? Randy khawatir dengan mereka semua. Ia merasa bersalah telah meninggalkan mereka dan lebih mementingkan egonya sendiri. Ia berniat untuk kembali ke sana. Tapi ia bingung, takutnya jika ia kembali ke sana, ternyata ketika sahabatnya sudah pulang dan tidak ada di desa itu lagi. Lalu ia pun pergi beristirahat dan menunggu kabar dari sahabatnya lebih lanjut sebelum memutuskan untuk kembali ke desa itu. Setelah lama di perjalanan, akhirnya mereka bertiga pun sampai di tempat beristirahatan tepi jalan raya. Tempat yang sama seperti yang mereka kunjungi pada saat berangkat kemarin. Ari pun membangunkan mereka berdua bahwa mereka telah sampai di tempat beristirahatan. Kalian turun di sini saja ya, biar enak sekalian beristirahat karena ada warung.
Aduh, terima kasih ya mas. Maaf nih merepotkan, ucap Niko sambil turun dari mobil. Sebelum turun, Mela kemudian meminta nomor temannya itu untuk berjaga-jaga, siapa tahu ia butuh bantuannya. Terima kasih ya Ar, salam buat orang tua kamu. Sama-sama, kalau kalian butuh bantuan lagi, hubungi aku saja ya. Ari pun kemudian langsung pergi dan melanjutkan perjalanan. Mela melihat ponselnya. Waktu itu jam menunjukkan pukul 1 siang. Ia juga melihat bahwa Randy sempat meneleponnya tadi. Nick, ini tadi Randy nelpon, kira-kira ada apa ya? Sama Mel, dia juga sempat telepon di HP ku tadi. Ya udah, telepon balik ih. Mumpung di sini ada sinyal. Mela pun mencoba untuk menghubungi kembali nomor Randy, sekalian untuk memastikan apa Bella sudah ditemukan atau belum. Halo Ren, kamu di mana? Kenapa kamu telepon? Apa Bella udah ketemu? Iya Mel. Loh, bukannya kalian berdua yang jemput Bella? Kan tadi aku langsung cabut. Iya Ren, tapi dia nggak ada di sana. Dan sekarang kita bingung mau cari dia kemana lagi. Oke, tenang ya. Sekarang posisi kalian ini di mana? Biar aku jemput nih. Kita di tempat warung pinggir jalan yang sempat kita datengin kemarin waktu berangkat Ren. Ya udah, kalian tunggu di situ ya. Aku akan nyusul. Jangan kemana-mana loh. Dengan cepat Randy pun langsung menyusul mereka berdua. Tidak lama setelah itu, Randy pun sampai di tempat itu. Ia langsung meminta maaf kepada mereka semua karena telah meninggalkannya. Aku minta maaf ya. Iya Ren, maafin aku juga ya yang udah marah-marah tadi. Soalnya aku khawatir sama Bella. Apalagi sekarang kita nggak tahu dia di mana. Ya udah oke. Sekarang kita harus kembali ke desa itu. Tapi kita harus cari bantuan. Kira-kira siapa ya yang bisa bantu kita? Apalagi sama hal-hal yang seperti ini. Mela pun langsung mengambil handphonenya dan menelepon seseorang untuk dimintai pertolongan. Setelah Mela selesai menelepon, tiba-tiba ponsel Randy berbunyi. Ia sangat terkejut karena ibunya Bella yang menghubunginya. Mereka semua bingung apa yang seharusnya mereka katakan nanti kepada ibunya Bella. Apakah mereka akan mengatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Bella telah menghilang di desa itu, atau bahkan sebaliknya? Assalamualaikum. Iya Bu, ada apa ya? Waalaikumsalam Ren. Kalian di mana? Kok nggak pulang-pulang? Ini Bella juga nggak bisa dihubungi. Bu, Bella ada kok. Dia lagi ke kamar mandi dan HP-nya mati. Tapi tenang Bu, kita akan segera pulang kok. Syukurlah. Kalian ini emangnya lagi di mana sih? Kok lama banget gak pulang-pulang? Kita lagi traveling Bu, traveling kampus. Maaf ya Bu, acaranya dadakan, jadi baru sempat ngabarin. Ya udah, kalian baik-baik ya. Salam buat Bella. Kalau acaranya udah selesai cepat pulang ya. Assalamualaikum. Iya Bu, waalaikumsalam. Randy tidak memberitahu kepada ibunya Bella bahwa Bella telah menghilang. Ia terpaksa berbohong karena tidak mau membuat ibunya Bella merasa khawatir dengan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah itu, sambil menunggu bantuan dari seseorang yang tadi Mela hubungi, mereka semua menunggu di warung itu sembari menikmati jajanan di sana. Cuaca yang panas kemudian berubah menjadi mendung. Mereka khawatir hujan akan turun. Sedangkan sahabatnya belum ditemukan juga. Tidak lama kemudian, seseorang yang Mela mintai bantuan pun datang dengan membawa mobil pick up. Ternyata Mela meminta bantuan temannya yang bernama Ari. Temanku udah datang. Yaudah sekarang kita langsung berangkat aja, takut hujan turun, ajak Mela kepada kedua sahabatnya itu. Semua sudah siap? Kalau gitu saya duluan ya, ujar Ari kepada mereka bertiga. Tanpa berlama-lama lagi, mereka semua pun berangkat. Ari berada di depan sedangkan Mela dan kedua sahabatnya berada di belakang dengan menaiki mobil Randy. Di tengah perjalanan, tiba-tiba saja mobil Randy berhenti. Perjalanan mereka semua pun kembali menjadi terlambat.
Loh, Ren, kenapa lagi? Tanya Niko yang berada di sampingnya. Aku juga nggak tahu nih. Mereka semua pun keluar dari mobil untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Ari, Ar, hei! Mela berteriak sambil melambai-lambaikan tangannya. Ari yang melihat lambaian Mela dari spion mobilnya pun turun berhenti dan langsung memutar arah. Loh, kenapa kalian berhenti? Ada apa? Sepertinya mogok, Mas. Tapi biasanya juga nggak seperti ini, ucap Randy kebingungan. Oh ya, kalau kalian mau berangkat dulu nggak apa-apa. Biar ini aku yang perbaiki, takutnya juga lama. Ya tapi kan Ren, ucap Mela tidak tega meninggalkan Randy sendirian. Udah nggak apa-apa, demi Bella ya. Randy menatap sambil memegang kedua tangan Mela dengan wajah penuh keyakinan. Karena waktu sudah hampir sore dan mendung semakin pekat, dengan terpaksa mereka bertiga kembali melanjutkan perjalanannya dengan menaiki mobilnya Ari. Sementara itu Randy masih mencari penyebab mobil yang mogok dan mencoba untuk memperbaikinya. Sebenarnya ini semua ada apa sih Mel? Tanya Ari penasaran dengan apa yang telah terjadi. Mela pun menjelaskan apa yang telah terjadi. Mela pun menjelaskan semuanya mulai dari kejadian awal waktu mereka tiba di desa itu sampai hilangnya Bella di desa itu juga. Ari yang mendengar cerita Mela pun awalnya tidak percaya karena belum pernah mengalaminya sendiri. Tapi karena akhir-akhir ini memang banyak kejadian-kejadian aneh di desa itu yang mengakibatkan para warga pindah, akhirnya ia pun mempercayainya. Sementara itu Randy tengah sibuk memperbaiki mobilnya yang mogok. Akhirnya mobil itu pun kembali menyala. Dengan cepat ia langsung masuk ke dalam mobil dan mulai melanjutkan perjalanannya untuk menyusul teman-temannya yang sudah lebih dulu pergi meninggalkannya. Untungnya lah, ada-ada saja. Bismillah, jangan mogok-mogok lagi ya, ucap Randy lalu menginjak gas mobilnya. Saat sedang mengendarai mobilnya itu, Randy tampak bingung karena tidak kunjung menemukan tugu yang menjadi tanda masuk ke dalam desa. Ia merasa curiga kalau dia tersesat. Perasaan kok lama amat ya? Bukannya tugunya di sebelah kiri? Tapi kok nggak kelihatan ya? Kalau tersesat juga nggak mungkin soalnya jalan ini kan lurus. Ucap Randy kebingungan mencari tugu arah jalan menuju ke arah desa. Di sisi lain, Mela bersama kedua temannya telah memasuki desa itu. Desa itu benar-benar sepi bagaikan desa mati. Gila, ini sepi banget Mel, ucap Niko sambil melihat sisi kirinya. Sepertinya para warga udah pada pergi nih. Ini benar-benar sepi banget. Jadi sekarang kita mau kemana? Tanya Ari kepada Mela yang dari tadi terdiam. Kita ke rumah Ningsih, ucap Mela dengan jawaban cepat. Setelah mereka sampai, Ari pun memarkirkan mobilnya di halaman samping rumah Ningsih, tempat yang sama seperti mobil Randy diparkirkan kemarin. Sekarang kita harus apa? Apa kita langsung ke rumah Ningsih? Tanya Ari kepada mereka berdua. Kita di sini saja dulu sambil menunggu Randy. Nanti kita bareng-bareng ke sananya. Kasihan dia kalau ditinggal, jawab Mela lalu turun dari mobil. Waktu telah senja, tapi Randy tidak kunjung menemukan tugu menuju desa itu. Ia menjadi panik dan sangat kebingungan, hingga akhirnya ia memutuskan untuk putar balik. Setelah putar balik kurang lebih 3 km, ia melihat tugu itu. Ternyata ia telah melewati tugu itu dari tadi. Loh, pantes, ternyata terlewat. Tapi perasaan dari tadi nggak ada tugu. Apa aku ngantuk kali ya? Tidak lama kemudian, Randy pun langsung masuk ke dalam tugu menuju desa untuk menemui sahabatnya. Mel, ini udah mau maghrib tapi Randy kok belum datang-datang ya? Apa dia tersesat? Tanya Niko dengan wajah panik. Kira-kira apa yang membuat Randy tidak kunjung sampai? Apakah Randy bisa sampai dengan tepat waktu untuk menemui mereka bertiga? Waktu maghrib telah tiba,
Karena Randy tidak kunjung sampai, akhirnya mereka bertiga pun memutuskan untuk langsung pergi menuju ke rumah Ningsih. Udah maghrib, nggak baik kalau kita di luar. Kita tunggu Randy di rumah Ningsih saja ya. Dengan perasaan yang campur aduk, Mela memberanikan diri untuk berjalan terlebih dahulu. Assalamualaikum Ningsih. Waalaikumsalam. Siapa? Tanya Ningsih lalu membuka pintu rumahnya. Mela, ada apa? Bella di mana? Bukannya dia sama kamu ya Mel? Aku nggak tahu dia di mana. Mela memberitahu Ningsih kalau Bella tidak bersamanya lagi dan telah menghilang sejak dari pagi. Mela juga menceritakan kalau sebelum menghilang Bella sempat mampir ke kamar mandinya waktu itu. Ningsih yang mendengar cerita Mela pun memberitahu memang benar Bella kembali ke rumahnya. Tapi setelah itu Bella langsung pergi begitu saja, dan setelah itu ia tidak bertemu dengan Bella lagi. Bentar, tadi siang kamu kemana? Aku dan juga Niko tadi ke rumahmu, tapi gak ada orang sama sekali. Kemana kamu sama ibumu pergi? Tadi siang aku ke hutan cari kayu bakar, Mel. Kalau ibu aku gak tahu kemana. Mela pun semakin yakin bahwa ada yang tidak beres dengan semua ini. Di saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba saja Burumi muncul dari belakang Ningsih. Burumi tidak berbicara apapun dan langsung keluar begitu saja meninggalkan rumah. Sepertinya sedang terburu-buru. Mela yang melihat Burumi pun langsung menghampiri dan menghentikannya. Burumi, apa yang telah Burumi lakukan selama ini, Bu? Maksud kamu apa, Nak? Maaf, Ibu sedang buru-buru, ucap Burumi menghindari pertanyaan Mela lalu mencoba untuk pergi. Burumi mau kemana? Bukankah desa ini sudah sepi? Ibu mau bertemu siapa lagi? Oh ya, apa yang telah ibu lakukan di rumah saya? Maaf, kamu ini bicara apa? Jangan ngawur. Ibu gak usah bohong. Ibu kan yang membuat orang-orang itu celaka, dan ibu juga yang sudah membuat orang tua saya meninggalkan saya. Wajah Burumi sangat panik ketakutan dengan pertanyaan-pertanyaan yang Mela lontarkan. Lalu ia mencoba untuk lari, tapi Mela berhasil menjaganya. Burumi, jangan coba-coba untuk kabur ya. Saya melihat piring dan juga bunga di sana yang sama dengan yang pernah ibu letakkan di bawah ranjang saat Bella tidak sadarkan diri. Untung saya berhasil membuangnya waktu itu. Sekarang ibu tidak bisa mengelak lagi. Saat Mela dan juga Burumi sedang berdebat, tiba-tiba saja Niko dan Ari pingsan. Ternyata Ningsih lah yang membuat mereka tidak sadarkan diri dengan memukulnya dari belakang dengan menggunakan kayu. Ari, Niko. Mela yang melihat kedua sahabatnya pingsan pun langsung menghampirinya. Sementara Ningsih sudah kabur duluan lalu disusul dengan ibunya. Mereka semua berhasil melarikan diri. Ningsih, Burumi, mau kemana kalian? Teriak Mela lalu mencoba untuk mengejarnya. Karena kondisi yang sangat gelap, Mela kehilangan jejak mereka berdua. Ia sangat sedih lalu kembali menemui kedua sahabatnya yang tengah tidak sadarkan diri itu. Nik, Ar, bangun. Mela menangis sejadi-jadinya. Ia tidak tahu harus melakukan apa lagi. Saat ia sedang mencoba untuk membangunkan kedua sahabatnya, ia melihat sosok hitam itu lagi. Sosok hitam itu berjalan mendekatinya. Semakin dekat, penglihatan Mela menjadi tidak jelas dan buram, hingga ia pun kehilangan kesadaran lalu pingsan begitu saja. Mereka semua pingsan tidak sadarkan diri di depan rumah Mela, sementara Ningsih dan ibunya entah pergi kemana. Di sisi lain, Randy yang masih sedang dalam perjalanan pun tidak kunjung sampai. Disitulah ia merasa ada yang janggal yang sedang mempengaruhi pikirannya. Ia berpikir ada yang sengaja membuatnya tersesat. Saat ia sedang fokus mengendarai mobilnya, tiba-tiba saja mobilnya kembali mogok. Apalagi sih ini? Celetuk Randy kesal. Randy pun keluar dari mobil untuk mengecek bagian depan mobilnya. Semuanya aman. Ya elah, cobaan apa lagi sih ini?
gumam Randy lalu menutup kembali bagasi mobilnya. Saat ia hendak masuk ke dalam dan ingin menyalakannya kembali mobilnya, sosok hitam yang sempat ia lihat sebelumnya kembali muncul di hadapannya. Randy bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ia pun kembali keluar memberanikan diri untuk mendekati sosok hitam itu. Kali ini sosok hitam itu terlihat seperti seorang laki-laki, tapi ia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas karena kondisi yang sangat gelap. Sosok hitam itu tiba-tiba pergi begitu saja. Randy pun berniat untuk mencoba mengikuti sosok hitam itu. Ia merasa kalau selama ini ternyata sosok hitam itu ingin memberitahu sesuatu kepadanya. Tanpa berlama-lama lagi, Randy yang sudah mulai kehilangan jejak sosok itu pun dengan cepat mengejarnya. Sampai akhirnya ia benar-benar sudah kehilangan jejak dan entah kemana perginya sosok hitam itu. Tapi di sisi lain ia mulai melihat dua orang perempuan sedang berjalan menuju ke sebuah tempat yang banyak dikelilingi pohon besar dan tanah yang menggunung. Kuburan ya ini, ucap Randy dalam hati. Terus sekarang Ningsi harus bagaimana, Bu? Kamu kembali pulang, kamu ajak Mela ke sini. Tapi kan, Bu, Rumi hanya diam dengan wajah yang seakan-akan Ningsi sudah tahu jawabannya. Baik, Bu, ucap Ningsi lalu pergi meninggalkan ibunya dan kembali pulang ke rumahnya. Randy yang melihat dan mendengarkan pembicaraan mereka dibuat kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ngapain ya mereka? Setelah Ningsi pergi, Bu Rumi pun melanjutkan langkahnya untuk pergi ke suatu tempat. Randy pun mengikutinya secara diam-diam dari belakang. Di sana Randy melihat sebuah gubuk kecil yang entah apa isi di dalamnya itu. Randy yang tengah membuntuti Ibu Rumi dari belakang pun bersembunyi di balik pohon yang tidak jauh dari gubuk itu dan mengamatinya dari kejauhan. Apa sih yang dilakukan Bu Rumi itu di sana? Saat Randy tengah mengalihkan pandangannya, tiba-tiba saja Bu Rumi menghilang. Ia kebingungan kemana lagi perginya Bu Rumi itu. Tiba-tiba Randy melihat cahaya di dalam gubuk kecil itu. Karena penasaran, ia pun mencoba untuk melihatnya lebih dekat lagi. Ternyata Bu Rumi sedang menyalakan sebuah lentera. Randy mencoba melihat apa yang tengah Bu Rumi lakukan di dalam gubuk itu dengan melihat dari celah-celah gubuk. Randy pun dibuat terkejut karena ia melihat sahabatnya yaitu Bella tengah terbaring tidak sadarkan diri di samping tumpukan jerami di dalam gubuk itu. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part selanjutnya, yaitu part yang keempat, yang sekaligus menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya dari cerita kali ini, kalian harus benar-benar mengikuti keseluruhan alur cerita ini ya teman-teman, dari awal sampai akhir, agar kalian paham dan juga mengerti alur ceritanya. Jadi tonton dari awal sampai akhir dulu. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share ya teman-teman sebanyak-banyaknya, agar channel ini bisa berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Dan jangan lupa pula untuk kalian klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian ya teman-teman, video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.